Bab 9. Nopa terdiam setelah kukatakan bahwa Nia hanya menanyakan kabar Raka dan dirinya. Ia juga khawatir takut ada apa-apa sebab tak ada kabar selama 2 minggu. Bahkan Nia tak seucap meminta suaminya ini pulang, malah mengizinkan untuk tetap di sini selama situasi belum kondusif. Wanita yang kini terduduk di ranjang itu menunduk, entah karena merasa bersalah atau bingung bagaimana cara menyingkirkannya dari hidupku. Karena tak ingin menyulut pertikaian, aku langsung keluar kamar. Aku bukan tak tahu bahwa yang Nopa lakukan murni karena dirinya dan Raka. Ada tujuan lain dari tindak tanduknya selama ini. Ia ingin membuatkan tak pernah kembali pada Nia. Perilaku Nopa tak bisa kuanggap salah seutuhnya. Ia melakukan itu selain karena membutuhkanku, juga karena cemburu. Aku sadar wanita itu belum mampu menerima rumah tangga poligami kami. Aku duduk di belakang rumah untuk menenangkan pikiran. Tempat ini cocok sebab hawanya lebih sejuk. Pohon-pohon berdaunan rimbunlah yang menjadi faktor namanya udara itu. Kuhela udara sepanjang mungkin, berharap kesesakan yang baru datang dapat menghilang. Namun itu tak cukup membantu rupanya. Tetap saja paru-paru ini rasa terhimpit. Menyadari betapa bersihnya hati wanita keduaku, rasa bersalah langsung mencengkram akal dan hati ini. 2 minggu mengabaikannya itu adalah kezoliman. Bukankah seorang suami harus adil pada semua istrinya? Jika tidak, ia akan dilaknat dan terhalang masuk surga. Poligami dalam Islam tidak seperti kisah raja-raja zaman dahulu, di mana ratu lebih istimewa dari selir, bahkan kadang selir itu diabaikan setelah diambil sari bunganya. Agama ini menetapkan kedudukan semua istri sama, hak dan kewajiban mereka setara satu dengan lainnya. Untuk itu haram seorang suami mengistimewakan satu dan mengabaikan yang lain, dan tak boleh pula ada salah satu istri menguasai penuh suaminya. Aku paham itu semua, tetapi kenapa begitu sulit mempraktekkan? Pastilah saat ini dosaku sebagai suami sudah tak terhitung jumlahnya. Belum lagi urusan ranjang, aku belum pernah menyentuh Nia satu kali pun, dan itu adalah dosa sebab nafkah batin pada semua istri adalah wajib. Kuusap wajah 2 kali lalu memotivasi diri untuk mencari solusi atas masalah ini, bukan masalah meratap dan larut di dalamnya. Satu tepukan membuatku menoleh ke kanan. Ayah mertua rupanya. Kugeser sedikit posisi duduk agar bisa berbagi bangku kayu dengannya. Nopa bukan tidak bisa menerima ini, ia hanya belum mampu melakukannya. Bersabarlah, ucapnya setelah kami selesai membicarakan hal yang ringan. Apa yang ayah mertua katakan juga terlintas di pikiranku. Hanya saja menaklukkan Nopa itu perlu waktu berapa lama. Bagaimana jika seumur hidup ia tak pernah menerima? Sebagai laki, kitalah yang dituntut untuk memahami mereka, bukan justru ingin dipahami. Kitalah yang diberi beban kepemimpinan hingga harus sanggup mengayomi dan menciptakan kerukunan di antara para istri, bukan sebaliknya menuntut istri harus menerima sedangkan dia lemah dalam membina. Lanjut ayah mertua. Aku hanya manggut-manggut tanpa berani menyela. Mintalah izin pada Nopa untuk menemui Nia. Meski tak wajib seorang suami meminta izin istri, tak apa, lakukan saja agar hati mereka lebih luluh pada kita, pungkas ayah mertua. Nasihat-nasihat itu seperti pembuka jalan atas kebingunganku. Betapa beruntungnya memiliki ayah kedua yang sangat bijaksana. Ia tak bicara, hanya bermain emosi dan rasa belaka. Jagoan ayah pulang. Aku langsung mengambil Farhan dari gendongan bundanya. Tak bertemu berapa jam saja aku sudah sangat rindu. Kuciumi pangeran kecil ini berulang-ulang. Ayah ganti baju dulu, nanti main lagi sama dedek, titah Nopa. Lalu ia mengambil paksa bocah mungil itu. Iya deh bunda sayang. Ku kecup sekali lagi pipi cubi Farhan, lalu beralih pada wanita yang sedang menggendongnya. Lepas itu segera masuk kamar untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Belum sempat aku melepas baju, tergenar notif pesan masuk. Karena penasaran, ku ambil ponsel dan membuka aplikasi WA. Pak, Bunia sudah seminggu sakit. Sekarang saya dan suami mau membawanya ke rumah sakit karena suhu badannya tak turun-turun. Untung saja ponsel ini tak jatuh. Sejenak aku tergagap lalu cepat mengembalikan kesadaran. Kancing kemeja yang sudah dilepas kupasang kembali, tas koper ku ambil lagi, tapi tak dibawa dulu sebab sekarang harus bicara dengan Nopa. Wanita yang sedang menggendong putraku sedikit membulatkan mata saat melihat suaminya keluar kamar masih berpakaian rapi. Mulutnya sedikit terbuka lalu bertanya, kok belum berganti pakaian? Ku hampiri Nopa lalu menuntun tangannya. Kami duduk di sofa untuk kemudian ku jawab pertanyaannya. Nia sudah seminggu sakit, panasnya tak turun-turun, sekarang akan dibawa ke rumah sakit.
Kujeda penjelasan sejenak untuk melihat respon Nova. Wanita itu meletakkan pandangannya padaku. Ia pasti paham bahwa aku akan meminta izin menemui Nia. Kalau mau pergi, pergi saja. Aku bisa kok merawat Raka sendiri. Setelah berkata begitu, Nova bangkit. Ia pergi meninggalkanku yang sedang berada di puncak kebingungan.